Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Narsisa Putri, NIM 212231136, kelas C, Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama itu dimulai pada tahun 1936. Pada tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Yang kedua, tahun 1942 sampai 1945. Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggap sebagai bahasa musuh. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintah dan sebagai pengantar di lembaga pendidikan. Sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh bangsa Indonesia. Hal demikian menyebabkan bahasa Indonesia mempunyai peran yang sangat penting. Yang ketiga, itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 menetapkan bahwa bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa daerah. Yang keempat itu pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan tentang penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dari ejaan Van Opheusden yang sebelumnya berlaku. Selanjutnya, pada tahun 1948 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Bahasa Nasional dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. Selanjutnya itu pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan. Kongres Bahasa Indonesia II ini adalah perwujudan mengenai tekad bahasa Indonesia untuk tetap terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat menjadi bahasa kebangsaan serta ditetapkan menjadi bahasa negara Indonesia. Terus pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Presiden Soeharto, meresmikan penggunaan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR dan dikuatkan dengan adanya keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Terus pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan serta pedoman umum pembentukan istilah resmi diberlakukan di Indonesia atau wawasan Nusantara. Terus pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa
Indonesia III di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-50. Selain telah memperlihatkan kemajuan, perkembangan, dan pertumbuhan bahasa Indonesia, juga telah berusaha untuk menetapkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, pada tanggal 21 sampai 26 November 1983, dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia keempat di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia keempat ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-55. Dalam putusan itu tersebut bahwa pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia yang harus ditingkatkan sehingga amanat tercantum dalam garis-garis besar haluan negara, di mana mewajibkan kepada warga negara Indonesia untuk memakai bahasa Indonesia dengan benar dan dapat tercapai dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia ke-5 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia 5 ini dihadiri oleh sekitar 7.000 pakar bahasa pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia, serta terdapat peserta tamu dari berbagai negara sahabat. Kongres tersebut ditandatangani dan dipersembahkannya karya dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada para pecinta bahasa Indonesia di Nusantara, yaitu mamaku belain ributnya dan selanjutnya pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 5 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia 5 ini dihadiri oleh sekitar 7.000 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia, serta terdapat peserta tamu dari berbagai negara tetangga. Kongres tersebut ditandatangani dan dipersembahkannya karya dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada para pecinta bahasa Indonesia di Nusantara, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 dilaksanakannya Kongres Indonesia 6 di Jakarta. Pesertanya yaitu 7.700 pakar bahasa Indonesia dari Indonesia dan terdapat 53 peserta tamu dari mancanegara. Kongres ini mengusulkan supaya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk lebih ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia dan mengusulkan agar disusun Undang-Undang Bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa nasional. Sekarang ini, bahasa Indonesia sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Lebih dengan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.